Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Kota Padang, dan lebih tepatnya saya itu ada di daerah Andalas, di sebuah rumah pengobatan tradisional ala Islami, yaitu Al-Barkah. Dan Al-Barkah ini memberikan pengobatan bekam, gura, refleksi, pijat saraf, kejadian baik dan rukiah. Dan ini merupakan alamat. Semenjak saya duduk di sini tadi, bahwa antrinya pasien yang berobat, nanti saya coba bincang-bincang salah satu mungkin pemilik atau yang bertanggung jawab di sini, bagaimana sih pengobatannya atau keluhan pasien yang sering terjadi di Kota Padang ini, daerah Sumatera Barat. Ini saya masuk ke ruangan, dan di sini adanya gura untuk wajah, refleksi, pressure, saraf terjepit, rukiah, bekam. Dan di sini mereka juga punya sertifikat, artinya jelas pekerjaannya dan terdidik. Dan ini skala pengobatan, bahan-bahannya. Ini saya berada di sebuah ruangan untuk coba bincang-bincang dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Izin ngomong-ngomong ya Bu ya, karena saya berkunjung ke sini, jadi saya ingin tahu pengobatan tradisional ala Islam ya. Ya. Ngomong-ngomong, saya bicara dengan Ibu siapa? Sama Fristi. 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 Oh, Fristi. Iya. Kalau boleh tahu Bu, ini daerah ini sudah berapa lama mulai beroperasinya gitu? Kalau misalnya di sini itu udah 5 tahun Pak. Di sini Tapi dari sebelumnya kita itu ada beberapa tempat, karena kan tempat kita tuh waktu itu masih ngontrak. ya, Jadi ada 3 tempat sebelum di sini. tiga tempat. Sekarang udah buka berapa cabang? Masih satu ini. Oh, masih satu. Iya. Oh, jadi pernah 3 tempat lokasi berpindah-pindah. Iya, Sekarang udah menetap di sini. Sekarang sudah menetap. Nah, kalau begitu ini kan ada sertifikat atau apa itu, pengakuan dari kesehatan atau apa ini? Itu ada, jadi kalau misalnya untuk bekam, kita itu ada standar bekam namanya Pak. Itu keluarnya dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Oh, Dan langsung ditandatangani sama Ustadz Zaidul Akbar. Zaidul Akbar. Karena Zaidul Akbar adalah ketua dari Persatuan Bekam Indonesia. Oh, Indonesia. Kalau boleh tahu Ibu, saat ini paling dikeluhkan oleh pasien yang datang ke sini itu tentang apa aja penyakitnya, Bu? Kalau lebih banyaknya sekarang itu saya lihat di asam lambung, mah. Asam lambung, Terus ada banyak juga yang saraf terjepit. saraf terjepit. Itu kan saya lihat kan situ ada gurah. Nah, gurah itu maksudnya apa nih Bu, supaya penonton atau netizen lebih tahu gitu? Gurah itu adalah dia ada memasukkan cairan ke dalam hidung. Ya. Itu cairan itu berisi serigunggu namanya. Serigunggu. Serigunggu itu berfungsi untuk mematikan kuman dan bakteri di daerah hidung dan Tenggorokan. Jadi dia berfungsi untuk memicunya supaya dia keluar. Jadi dimasukkan melalui hidung. Terus nanti untuk pasien itu kita suruh untuk tengkurap. Oh, Tengkurap supaya nanti cairan yang sudah kita masukkan ke dalam hidung dia keluar secara alami. Gitu. Teknik kerjanya gitu ya. Kerjanya seperti Waktu itu. waktu pengobatan itu berapa menit kira-kira? Kalau untuk waktu pengobatan itu bisa setengah sampai 45 menit. 45 menit, 30 menit sampai 45 menit iya. ya untuk kurah ya. Ah, ah. Dan kalau di sini kan kita lihat juga kalau refleksi. Hmm. Refleksi itu gimana sih? Refleksi itu dia menggunakan ada kayu khusus. Kayu khusus. Itu kita gunakan untuk titik-titik saraf yang ada di telapak kaki. Karena di telapak kaki kita itu kan banyak titik saraf Pak, dari saraf kepala, permasalahan di lambung, usus, rahim, jantung, paru-paru, itu semuanya ada di titik di telapak kaki. Oh, telapak kaki. Makanya nanti ditekan lah yang bermasalah, misalnya
pasiennya itu bermasalah di kepala, ada titik yang ditekan di daerah kaki. Berarti sudah ada pendidikannya, cara kerjanya gitu ya. Nah, oke. Dan yang kedua juga untuk saraf kejepit ini gimana nih? Kalau saraf terjepit biasanya kita kasih itu untuk pertama dia datang ke sini, biasanya kita itu kasihnya ke pijit saraf dulu Pak. Pijit Jadi saraf untuk dulu. untuk standar semua pasien yang datang ke sini itu kita menyarankan untuk pijit saraf. Fungsinya pijit saraf tadi untuk melancarkan darahnya. Jadi darah dilancarkan, terus otot-otot yang tegang tadi dilemaskan, dirilekskan lah istilahnya, baru nanti kita bisa masuk ke terapi saraf terjepit. Oh gitu cara teknik kerjanya Iya. dulu ya. Nah sekarang kita masuk kepada Beckham nih. Nah Beckham itu kan nanti ada keluhan dari para pasien ya. Itu dari para pasien itu tadi itu tuh keluhannya ada berapa titik itu yang awalnya dikerjakan gitu. Kalau misalnya untuk bekam biasanya itu kita standarnya di sini 9 sampai 13 titik. 12 titik. 9 sampai 13 titik itu biasanya kita memberikannya di punggung. Di punggung. Dari pundak sampai ke pinggang. Pokoknya di daerah punggung. Daerah punggung. Kecuali kalau misalnya pasien mempunyai keluhan yang berlebih daripada itu, contoh misalnya di kepala atau tangannya atau kakinya, nanti bisa ditambah ke daerah yang bermasalah tadi. Oh, jadi kalau ada keluhan di kaki, di tangan itu ditambah lagi Bisa, gitu ya. Nah kalau ruqyah Bu? Kalau ruqyah itu sebenarnya bukan untuk orang-orang yang kemasukan setan aja Pak. Oh. Bukan untuk orang-orang yang kerasukan, untuk orang-orang yang, tapi bisa juga untuk orang-orang yang mungkin ibadahnya susah, atau dia tipe orang yang malas sekali, karena itu udah termasuk ke dalam sifatnya setan atau jin tadi, sifat malas tadi kan. Jadi kalau misalnya itu akan diteruskan kepada pasien, maksudnya malas terus-terusan, itu akan membuat pertama dia tidak mau mengerjakan semua hal, atau misalnya dia mandi pun malas, makan pun malas, jadi penyakit nanti jadinya. Makanya untuk orang-orang seperti itu bisa diruqyah. Jadi mungkin yang lebih tepatnya kalau secara medis psikis kali ya. Psikisnya Pemikiran. bisa psikis kalau Jadi misalnya ruqyah, batinnya psikis, atau ya. kalbunya atau kosong gitu ya. Iya. Jadi kalau dia terjadi benturan atau patah cepat itu sasa gitu ya. Iya. Begitu. Tapi pengobatannya dengan cara ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Oh ayat Al-Quran. Itu berapa lama Bro? Kalau ruqyah 1 jam, kurang lebih. Kurang lebih 1 jam. Nah ngomong-ngomong Ibu, setiap harinya pasiennya minimalnya berapa ya? Minimal kita bisa di 7 atau 8 orang, itu minimal. Minimal ya. Bisa lebih daripada itu sampai 15 orang gitu. Tapi selama ini berarti sudah banyak pelanggan Ibu? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti setiap yang berobat kini mereka kembali lagi ke sini ya. Alhamdulillahnya iya. Ya karena kan saya dengar juga dari para pengobatan untuk ruqyah ini sebagusnya itu sekali 3 bulan, sekali 2 bulan. Terutama untuk kaum bapak itu kan jarang buang darah-darah kotor gitu ya. Yang Beckham itu, yang kedua juga mungkin ibu-ibu juga yang sudah nggak datang bulan juga mungkin lebih bagus gitu ya. Benar ya Bu ya? Benar. Ya, jadi kalau umpamanya kita makan obat atau mungkin menghilangkan rasa sakit atau hanya tapi kalau ini kan dibongkar istilahnya biar kalau kendaraan diganti oli ya. Iya benar Pak. Mungkin ngomong-ngomong Ibu, adakah yang Ibu ingin ceritakan kepada netizen tentang pengobatan ini, sebaiknya bagaimana? Terus yang kedua juga saran dan informasi dari Ibu, silakan. Kalau menurut saya ya Pak, kita semakin kesini itu kayaknya seperti makanan itu banyak yang instan, terus kita tuh pengennya yang instan aja, olahraga jarang, terus makanan-makanan yang banyak berlemak sekarang kena. Jadi saran untuk saya, untuk semua teman-teman semua, itu dari makanan kita juga harus lebih aware lagi, lebih khawatir, lebih memilih-milih Pak. Dari makanan, terus jangan membiasakan diri kita tuh untuk mager namanya. Mager itu kan duduk tidur gitu aja. Kita harus bergerak, tubuh kita tuh butuh yang namanya cahaya matahari, tubuh kita tuh butuh yang namanya berpindah tempat namanya. Jadi kita melakukan aktivitas
minimal kita jalan kaki aja setengah jam itu udah cukup untuk tubuh kita dalam 1 hari. Berarti sirkulasi udara Sirkulasi darah kita lancar, terus kita kena sinar matahari itu kan banyak vitamin juga yang kita butuhkan. Terus perbanyak buah dan sayur untuk tubuh kita. Terus kalau misalnya untuk masalah kayak tensi, kolesterol itu kan banyak dari makanan. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi dengan makanan. Jadi seandainya kita itu kurang kontrol dan gitu, mungkin akan lebih bagus. Mungkin per 3 bulan atau 2 bulan pengobatan. Kalau misalnya bekam, kita menyarankannya satu kali sebulan. Oh, 1 kali sebulan. 1 kali sebulan, karena di dalam 1 kali sebulan itu ada namanya bekam sunnah namanya. Bekam sunnah itu bekam yang dianjurkan Nabi Muhammad. Itu ada di tanggal 17, 19, sama 21 bulan Hijriah. Oh. Jadi bukan bulan yang 3 bulan itu ya, 3 bulan itu ya. 3 kali dalam sebulan. Jadi dipilih aja kalau misalnya kita ada waktunya kapan gitu. Jadi alangkah lebih baik kita melakukan bekam itu 1 kali sebulan. Nah, kalau di sini di bekam ini tidak ada risiko ya Bu ya, atau keluhan dari pasien yang sudah datang, ada keluhan nggak atau umpamanya dari bekam ini sendiri? Kan kalau di rumah sakit kan ada sebuah risiko makan obat atau apa gitu. Kalau ini kan murni yang mengerjakan tubuh gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kita sebelum melakukan bekam atau terapi-terapi lainnya, kita memastikan dulu kondisi pasien. Pertama, tidak dalam keadaan demam di atas 38 derajat. Karena itu tidak bisa kita lakukan terapi. Terus yang kedua, untuk pasien bekam itu tidak boleh tensi di 90. Oh, tensi di 90. Tensi rendah nggak boleh. Tensi rendah. Nah, ya, di bawah 100 itu kita udah hati-hati sekali kalau untuk melakukan bekam. Karena bisa berdampak kalau misalnya kita lakukan bekam. Salah satunya dampaknya itu bisa pusing, mual gitu. Jadi makanya untuk orang tensi rendah kita tidak anjurkan untuk bekam. Terus misalnya orang itu dengan HB yang rendah, kita juga tidak menganjurkan untuk berbekam. Ngomong-ngomong sedikit Bu, untuk ini agak menjurus kepada pertanyaan yang agak spesifik ya Bu ya, yang umum ya. Itu kalau bekam itu, sekali bekam itu berapa, kalau murah berapa, itu ruqyah berapa, asal terjepit berapa, refleksi berapa, tato wajah, ya masing-masing itu. Gitu ya. Biayanya ya Pak ya? Ya biayanya gitu. Kalau misalnya di sini untuk bekam itu 9 sampai 13 titik itu harganya 100.000. 100.000. Lebih daripada 13 titik, satu titiknya kita kalikan 5.000. Kalau ruqyah? Kalau untuk ruqyah itu biayanya 200.000. Itu lamanya lebih kurang 1 jam. Kalau saraf terjepit? Saraf terjepit itu paket kita yang bisa di sini. Paket, ya. Ada 3 terapi di dalam saraf terjepit itu biayanya 350.000. Kalau misalnya untuk refleksi itu 60.000, untuk wajah kita 60. Terus gurah kita 60.000. Oke Bu, terima kasih atas segala informasinya. Mudah-mudahan untuk warga Kota Padang khususnya bisa datang ke daerah ini. Yang kedua juga mudah-mudahan warga Padang mendapatkan pelayanan yang baik dan sehat semua. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Demikianlah bincang-bincang saya dengan pemilik dari rumah bekam Al-Barakah untuk warga khususnya Kota Padang atau yang mampir ke Kota Padang, datanglah. Ini alamatnya apa nih? Jalan Raja Wali nomor 2B Andalas Pak. Raja Wali nomor 2B Andalas ya. Dan di sini pengobatan ala Rasul dan Al-Quran ala Islami dan tidak ada membawa resiko. Demikian bincang-bincang hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan edukasi kepada netizen dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.